Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, ini kelompok pre-iklim kami. Ada Dharma, ada saya Raka, ada Alno, ada Rafli, Naza, dan juga ada Jupar. Nah, di sini tuh kami akan menjelaskan keterkaitan di daerah sini dengan apa, No? Dengan daerah hutan hujan tropis di Sumedang yang tentunya terkait dengan materi kita, yaitu apa, Pli? Yaitu yang pertama ada materi gas rumah kaca, klasifikasi iklim, dan bisa juga termasuk materi ozone layer. Berikut penjelasan lebih detail tentang materi yang kami sebutkan tadi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alno Peson Pratama, NIM 122-20016. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih setiap daerah yang ada di bumi itu memiliki musim ataupun cuaca yang berbeda-beda. Dengan menggunakan konsep bumi bulat, radiasi matahari ataupun sinar matahari yang masuk ke bumi itu tersebar secara tidak merata di garis lintangnya. Nah, jika kita perhatikan juga, bumi itu tidaklah tegak lurus, tetapi bumi memiliki kemiringan sekitar 23,5 derajat dari sumbu eksisnya. Hal inilah yang menyebabkan bumi memiliki musim ataupun cuaca yang berbeda-beda. Dan jika kita perhatikan dengan seksama lagi, bagian utara bumi memiliki wilayah daratan yang lebih banyak daripada lautannya. Sedangkan wilayah selatan bumi itu memiliki wilayah lautan yang lebih banyak daripada wilayah daratannya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya wilayah selatan itu memiliki suhu ataupun bisa dikatakan lebih hangat daripada wilayah utara. Karena di wilayah selatan bumi itu memiliki air yang lebih banyak daripada wilayah utara bumi. Seperti yang kita tahu juga bahwasanya air itu menyerap panas. Maka dari itu wilayah selatan yang dipenuhi oleh lautan akan menyerap panas sinar matahari yang masuk ke bumi lebih banyak daripada wilayah utara bumi. Maka dari itu wilayah selatan akan terasa lebih hangat daripada wilayah utara bumi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Darmasania Rahmat dengan NIM 122-20040. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi cuaca di daerah sini, yaitu tepatnya kami di Sumedang, di kaki Gunung Mangglayang. Itu di sekitaran 24 sampai dengan 25 derajat. Dengan curah hujan rata-rata di 2,570 mm. Terus adapun curah hujan tertinggi itu pada bulan Desember sampai dengan Januari. Nah, di sini tuh potensi bencananya itu seperti erosi, banjir, terus puting beliung dan gempa. Kejadian ini tuh disebabkan karena adanya kemiringan, terus erosi terjadi pada sungai-sungai setempat. Terus kalau banjir karena adanya lahan atau tempat yang tersumbat, nah seperti di Ranca Ekek atau di Jatinangor. Sementara di daerah yang kami jajaki ini, suhu rata-ratanya itu sedang di 22 derajat Celcius dengan kecepatan angin 6 km per hours. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Fawas, NIM 122-20024, akan menjelaskan tentang hutan hujan tropis. Seperti yang kita ketahui, hutan di Indonesia ini termasuk ke dalam hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis sendiri mampu menstabilkan iklim dunia karena dapat menyerap gas karbon dioksida dari atmosfer. Selain itu, pembuangan karbon dioksida ke atmosfer dipercaya dapat memberikan pengaruh bagi perubahan iklim di dunia melalui pemanasan global. Pemanasan global sendiri karena adanya akibat dari gas rumah kaca yang menyelubungi bumi, sehingga panas matahari akan terperangkap sehingga terjadi pemanasan yang lebih cepat. Selain itu juga, hutan hujan tropis dapat memberikan pengaruh terhadap mengatasi pemanasan global dan juga mengatur kondisi cuaca di daerah dan dapat membuat hujan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raka Argia Perdana, NIM 122-20004. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemanasan global. Gas-gas yang ada di atmosfer bumi dapat menangkap panas dan disebut sebagai gas rumah kaca. Pemanasan yang terjadi di muka bumi ini terjadi secara tidak merata. Hal ini dikarenakan ada beberapa bagian di bumi yang terkena radiasi matahari lebih banyak dan intens dibandingkan bagian bumi lainnya. Pemanasan yang tidak merata di bagian bumi ini menyebabkan sirkulasi udara. Udara yang berasal dari ekuator akan bergerak naik menuju kutub dan begitu juga sebaliknya. Pada prinsipnya, efek gas rumah kaca ini sama dengan efek rumah kaca, ya ini
di mana panas yang diterima oleh rumah kaca akan terperangkap dan menyebabkan suhu di dalam rumah kaca tersebut naik. Secara alamiah, gas rumah kaca di muka bumi terjadi karena kegiatan manusia sehari-hari. Namun sejak tahun 1950-an, emisi gas CO2 meningkat secara drastis akibat revolusi industri yang terjadi cukup pesat. Sumber penghasil gas rumah kaca seringkali kita jumpai di sekeliling kita. Misalnya penggunaan kendaraan bermotor, lalu juga membakar sampah, dan juga gas emisi buang lainnya. Perkenalkan, nama saya Hilmi Zufar Arban Askuri, NIM 122200039. Di sini saya ingin menjelaskan tentang lapisan ozon. Ozon sendiri merupakan suatu gas alami yang sudah ada di dalam bumi atau ada di atmosfer dengan sendirinya. Sehingga lapisan ozon itu diartikan sebagai lapisan yang di dalamnya terdapat banyak gas ozon. Ozon sendiri itu merupakan suatu gas yang mengandung unsur-unsur kimia. Di dalam lapisan ozon tersebut terdapat 3 macam atom oksigen atau O3. Fungsi dari lapisan ozon sendiri yang pertama itu dapat menjaga kestabilan suhu di bumi dan dapat menjaga agar ultraviolet tidak masuk ke dalam bumi. Namun kondisi terkini lapisan ozon di bumi itu sedang menipis. Penipisan dari lapisan ozon itu sendiri diakibatkan oleh kegiatan industri dan kegiatan rumah tangga. Dari kegiatan tersebut menghasilkan beberapa gas yang dapat memicu penipisan lapisan ozon. Dampak dari penipisan lapisan ozon itu sendiri, yang pertama dapat menyebabkan kanker kulit dan katarak pada manusia. Setelah itu juga dapat menyebabkan pemanasan global yang nantinya akan menyebabkan es di kutub akan mencair dan akan menyebabkan naiknya permukaan air laut. Perkenalkan, nama saya Nazizeda Mustafa, NIM 122200036. Akan menjelaskan bagian kesimpulan. Untuk mengatasi gas rumah kaca akibat adanya emisi dan lain sebagainya, kita bisa mencegahnya dengan kita selalu melestarikan hutan hujan tropis ini, sehingga tidak akan terjadi perubahan iklim yang ekstrim dan tidak terjadinya penipisan ozon. Seperti yang kita ketahui, ozon sendiri ini merupakan salah satu gas rumah kaca. Jadi, ozon ini memberi feedback positif terhadap peningkatan temperatur global, di mana ozon sendiri berfungsi untuk menahan radiasi gelombang panjang dari permukaan bumi. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.